Film dibuka dengan memperlihatkan sepasang kekasih, Jessica dan Evan. Mereka yang baru saja pulang dari sebuah pesta, dikejutkan dengan suasana apartemen yang sudah berantakan. Saat mereka menyadari jika apartemen mereka telah dibobol, seorang perampok muncul. Sambil menodongkan pistol, perampok itu meminta Evan untuk menyerahkan dompetnya. Tak hanya itu, cincin tunangan mereka pun ikut digondol maling tersebut. Calm down, alright? Hand your purse! Hand it! It's okay, it's okay. It's just stuff. Trauma atas perampokan itu, membuat mereka memutuskan untuk pindah ke sebuah rumah kecil, di pinggiran kota. Di sana, Jessica berjanji akan membantu Evan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Ketika sedang bersantai, seorang pria dengan gaya melankolis, datang bertamu. Pria itu bernama Simon, yang merupakan tetangga sebelah rumah mereka. Saat itu, Simon memberikan sebotol anggur, sebagai tanda perkenalan. Evan sangat menyukai anggur yang sudah langka itu. Simon pun menjelaskan, jika sampai saat ini, dia masih mempertahankan suasana keluarganya, yang sangat harmonis di tahun 50-an. Evan dan Jessica pun mengundang Simon untuk makan malam bersama, namun, pria parlente itu menolak, karena dia harus bangun lebih awal, sebab memiliki jadwal mengajar di kelas pascasarjananya besok pagi. Keesokan harinya, Evan buru-buru berangkat bekerja, karena takut terkena macet. Sedangkan Jessica, mulai melakukan pekerjaan freelance-nya sebagai penulis. Tak lama kemudian, seorang teman pria menghubunginya melalui panggilan video. Pria itu bernama Oscar, yang merupakan mitra kerja Jessica dalam mengumpulkan naskah. Saat itu, mereka membicarakan tentang kasus hilangnya seorang gadis, dan membuat Jessica tertarik untuk menjadikan topik dari tulisannya. Tak terasa, sore pun tiba, dan Evan telah kembali ke rumah. Namun, saat itu Jessica masih mengobrol dengan Oscar, dan belum menyelesaikan sedikit pun naskahnya. Hal itu membuat Evan menjadi kesal, karena Jessica telah berjanji untuk membantu Evan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Please don't tell me you wasted an entire... It's just the first day. Keesokannya, Jessica menyapa Simon yang baru saja menyalakan mobilnya. Jessica mengucapkan terima kasih untuk anggur tempo hari. Wanita itu juga mengundang Simon untuk makan bersama nanti. Saat makan bersama, Simon mulai menatap aneh kepada Jessica. Namun, dengan cepat dia mengalihkan pikiran joroknya. Saat itu, Jessica sempat bertanya, apakah Simon tidak merasa kesepian tinggal seorang diri. Simon pun menceritakan, jika sebelumnya dia tinggal bersama tunangannya, namun itu tidak berlangsung lama. Malam harinya, Simon mulai menguntit tetangga barunya itu. Besoknya, Jessica yang sedang menanam bunga, melihat Simon pulang. Dia menghampiri, dan menyapa pria misterius itu. Jessica yang melihat Simon berbelanja begitu banyak bahan makanan, bertanya apakah dia akan menyambut seorang tamu di rumah. Namun, Simon mengatakan jika belanjaan itu merupakan stoknya untuk beberapa hari ke depan. Dinner for someone? No? Shopping. So I tend to... Malam harinya, Jessica menceritakan itu kepada Evan. Dia mulai melihat keanehan dari tetangga mereka itu, dan berpikiran jika Simon menyimpan seorang wanita di rumahnya. Saat obrolan itu berlangsung, tiba-tiba Simon datang bertamu. Saat itu, dia memberikan sebuah sekop kepada Jessica, agar Jessica lebih mudah menggali tanah untuk mengisi pot bunga. Hal itu membuat Evan terkejut, dan menyadari jika pria itu memiliki perhatian lebih kepada kekasihnya. Pagi harinya, Evan pergi bekerja tanpa pamit kepada Jessica. Wanita itu menyadari jika kekasihnya cemburu, atas perkara sekop pemberian Simon. Jessica segera ke rumah Simon untuk mengembalikan sekop itu. Namun, setelah beberapa kali membunyikan bel, Simon tetap tidak keluar. Jessica pun memutuskan untuk pulang ke rumah, dan kembali mengobrol dengan Oscar melalui panggilan video. Sedangkan Simon, terlihat sedang membuka laptopnya, untuk memantau CCTV. Dia pun melihat kedatangan Jessica sebelumnya. Simon kemudian menelpon Jessica, dan mengundang ke rumahnya. Sesampainya di sana, Simon mengajak wanita itu masuk ke dalam rumah. Setelah dipersilahkan duduk, Simon memberikan sebuah hadiah kepada Jessica. Hadiah itu berupa gaun bernuansa tahun 50-an. Jessica pun menolak, dan menyadari, jika pria ini tidak sehat secara mental, dan terobsesi kepada kehidupan di zaman dulu. Terlihat jelas, bibir Jessica yang gemetaran, menandakan bahwa dia sedang ketakutan. Namun, saat Jessica hendak pergi, So when I...
Ketika terbangun, dia sudah berada di dalam suatu ruangan. Kemudian, seorang wanita datang menghampirinya. Wanita itu memperkenalkan diri dengan nama Robin. Dia mengatakan, jika saat ini Jessica berada di ruang bawah tanah rumah Simon. Menyadari jika dirinya sedang disandera, Jessica seketika berontak. Namun Robin mengatakan, jika Jessica hanya melakukan hal yang sia-sia, karena ruangan itu sangat kedap suara, dan memiliki pintu besi yang hanya bisa dibuka tutup oleh Simon. Sedangkan di rumah Jessica, terlihat Simon yang sedang mengemasi beberapa pakaian milik Jessica. Bertepatan dengan itu, Evan pulang. Namun, Simon berhasil menyelinap keluar dengan aman. Setelah itu, dia mendatangi Jessica. Saat itu, Simon menjelaskan jika Robin adalah wanita yang lebih dulu mengalami hal yang dirasakan Jessica, namun dengan perlahan, Robin mampu berdamai dengan keadaan, dan mulai mencintai dirinya. Dia pun berharap jika Jessica bisa melakukan hal yang sama seperti Robin. Simon juga menginginkan Jessica, agar tidak ceroboh untuk mencoba membunuhnya. Karena jika itu terjadi, Jessica akan terkubur selamanya di dalam ruang bawah tanah ini selamanya, karena hanya Simon yang bisa membuka pintu besi tersebut. Di rumah, Evan yang sedang mencari Jessica, hanya menemukan ponselnya yang tertinggal di atas meja. Saat memasuki kamar, dia baru menyadari jika beberapa pakaian Jessica sudah tidak ada di dalam lemari. Tak lama kemudian, teman Evan yang juga seorang polisi bernama Ernest datang ke rumah. Evan menceritakan tentang kepergian Jessica tanpa membawa ponsel. Saat itu, Evan mencurigai teman Jessica yang bernama Oscar. Mereka segera menuju kediaman Oscar. Kedatangan mereka tak membuahkan apa-apa, karena nyatanya Oscar tidak pantas untuk dicurigai. Saat itu, Oscar mengatakan jika Jessica sempat mengatakan jika dia ingin mengembalikan sekop pemberian tetangganya. Somebody we should talk to. I mean, she was a little suspicious about your new neighbor. In case you think of anything else or if Jessica... Mereka pun segera pulang, dan menuju rumah Simon. Saat itu, Simon berdalih jika dia tidak sempat bertemu dengan Jessica sejak kemarin. Sikap Simon yang tenang, dan bersahabat, membuat mereka percaya begitu saja. Simon juga mendoakan agar Jessica secepatnya kembali ke rumah. Setelah itu, Simon segera menemui Jessica, dia memaksa Jessica untuk memberikan email, beserta kata sandinya. Dalam ancaman, Jessica terpaksa memberikannya, meski telah mengetahui apa yang akan dilakukan oleh Simon. Kemudian, dia mengirimkan pesan menggunakan email Jessica kepada Evan. Pesan isi berisi tentang kata putus, dan meminta agar Evan tidak lagi menunggu kepulangannya, karena dia telah menemukan pria lain yang mampu membuatnya merasa lebih bahagia. Evan sangat terpukul menerima kenyataan itu. Saat makan malam, Jessica melakukan perlawanan. Dia memukul Simon hingga pingsan. Setelah itu, dia mengikatnya di kursi. Sambil memegang pisau, Jessica memaksa Simon untuk memberitahu kode pintu besi itu. Namun, usaha itu menjadi sia-sia, karena Robin malah menyerang Jessica, dan membuat Simon berhasil melepaskan ikatannya. I'll give you a choice. You let me go right... Tell me! No! Stop it! Please don't! Malam hari, Robin meminta maaf kepada Jessica. Dia mengatakan, jika dia tidak ingin Jessica berakhir seperti wanita sebelumnya, yang bernama Megan. Wanita itu dihabisi oleh Simon, karena tidak bisa menerima cintanya. Keesokan malamnya, Jessica yang berada di dalam ketakutan, akhirnya memasrahkan diri, untuk jatuh ke ranjang bersama Simon. Enam bulan berlalu, Evan akhirnya memutuskan untuk menjual rumahnya. Simon pun datang menghampiri, dan menunjukkan sikap prihatin atas apa yang dialami oleh Evan. Di ruang bawah tanah, perseteruan kecil sempat terjadi, karena Robin mulai merasa cemburu kepada Jessica. Dia mempersalahkan tentang pembagian jatah oleh Simon, yang lebih sering tidur di kamar Jessica. Malam itu, Robin semakin cemburu ketika melihat sikap Simon yang semakin lembut kepada Jessica. Hingga saat akan tidur, Robin mengarang cerita, dengan mengatakan jika Jessica curhat kepadanya tentang kepura-puraannya mencintai Simon. Robin juga mengatakan jika sampai saat ini, Jessica masih memikirkan cara untuk lepas dari kurungan Simon, dan ingin kembali bersatu dengan kekasihnya Evan. Mendengar itu, Simon menjadi sangat murka. Dia menggedor kamar Jessica, namun, yang terjadi... Jessica, wake up!
Robin told me that you confessed to her that you were still in love. Suasana semakin mencekam ketika Jessica harus mendengarkan suara mesin potong yang digunakan Simon untuk membagi-bagi tubuh Robin. Ringkas cerita, Haynes mendapat telepon dari Oscar yang mengatakan jika pria aneh yang merup 4 tetangga Evan adalah orang yang bermasalah. Dia pernah didakwa atas kasus pelecehan terhadap mahasiswanya. Haynes segera bergerak menuju rumah Simon. Simon yang sedang bersantai bersama Jessica, tentu saja terkejut melihat kedatangan polisi itu. Dengan sedikit basa-basi, Haynes segera masuk untuk memeriksa. Polisi itu berusaha menekan Simon dengan bertanya tentang kasusnya. Namun, Simon mengatakan jika tuduhan itu benar, dirinya tidak mungkin berada di rumah saat ini. Haynes terus menelusuri setiap sudut rumah Simon, sehingga membuat pemuda introvert itu menjadi kesal dan mengambil tindakan nekat. Any wrongdoing. Things. Please don't touch. You know, the thing with guys like you is that you think you're anything. Setelah itu, dia meninggalkan mayat Haynes di dalam mobil, seolah-olah polisi itu adalah korban perampokan. Malam harinya, Simon membawa Jessica keluar dari ruang bawah tanah. Dia membimbing Jessica menuju jendela, hanya untuk melihat rumahnya bersama Evan untuk terakhir kali. Dia mengatakan, jika rumah itu sudah laku, dan Evan akan segera pindah besok siang. Jessica berusaha menutupi kesedihannya. Dia memeluk pria lajang itu, dan berpura-pura telah mengikhlaskan kepergian Evan. Setelah itu, dia bertamu ke rumah Evan, untuk mengucapkan selamat jalan. Setelah mengobrol, Simon pamit untuk pulang. Namun saat itu, Evan melihat bekas lipstik di kerah baju tetangganya itu. Evan pun menjadi curiga kepadanya. Di pagi hari, Jessica mengatakan jika dia ingin memasak kue pie spesial untuk Simon. Simon pun semakin yakin, jika Jessica benar-benar telah menerima cintanya. Saat akan pergi, Evan yang masih penasaran, terus menatap ke rumah Simon. Dia meyakini, jika kekasihnya benar-benar ada di dalam rumah itu. Sedangkan di ruang bawah tanah, terlihat Jessica yang sedang menghidangkan kue pie kepada Simon. Saat Simon meminta garpu, Jessica mengatakan jika ini adalah masakan spesial, yang harus dimakan menggunakan tangan. Namun, dari CCTV-nya, Simon melihat kedatangan Evan yang telah menerobos masuk ke dalam rumahnya. Ruang bawah tanah itu memang kedap suara, namun tidak dengan aroma. Saat itu, Evan mencium aroma kue pie yang biasa dimasak oleh Jessica. It's on purpose. What do you mean? I'll deal with you later. Perkelahian sengit pun terjadi. Jessica memanfaatkan bekas kue pie yang tertinggal di tombol kode pintu besi. Saat Simon akan menghabisi Evan, tiba-tiba Jessica datang. Jessica menyemprotkan racun api ke wajah Simon, lalu memukulnya hingga pingsan. Setahun berlalu, Sin memperlihatkan Jessica yang akan pergi ke suatu tempat. Ternyata, dia ke sel tahanan untuk menemui Simon. Di sana, dia memberikan Simon sebuah buku yang sedang laris manis. Buku itu ditulis oleh Jessica, tentang kisah nyatanya, saat berada di ruang tanah milik Simon. Sebagai penutup, Jessica mengejek Simon, dengan mengatakan jika dirinya lebih pintar daripada Simon, dan memohon keringanan agar Simon tidak dijatuhi hukuman mati, kemudian menerima hukuman seumur hidup. Hal itu dilakukannya agar Simon merasakan bagaimana tersiksanya hidup dalam kurungan, seperti yang telah dia lakukan kepada banyak wanita selama ini. Film pun selesai. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa tinggalkan like, dan tekan tombol subscribe.